Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ingat dengan kemarin saya mengupdate video yang tanaman timun saya di bawah pohon jeruk. Nah itu pohon-pohon jeruknya ya Bapak Ibu. Nah kemarin saya alhamdulillah ya, walaupun tanpa pupuk dasar, saya bisa menghasilkan dari 500 batang. Itu saya bisa menghasilkan kemarin mulai awal panen sampai habis itu saya mendapatkan 2 ton 600 ya. Rata-rata kemarin ada bervariasi harga ya, 5.000, 4.000 dan 3.000. Penghujung 3.000 ya. Kita pukul rata aja lah 4.000. Nah itu bisa jadi motivasi bagi kita ya. 500 batang bisa mengeluarkan hasil 2 ton 600 ya. Nah ini sekarang saya buka mulsanya dan saya kasih pupuk organik ataupun kohe ya, kohe ayam yang sudah jadi tanah ya. Kalau dibilang jadi tanah belum juga ya, memang sudah mirip jadi tanah ya. Dengan caranya begini ya Bapak Ibu. Nah, ini real di lapangan ya, saya nggak mau neko-neko itu. Kita belah tengah-tengah gulutan. Nah, contoh itu kan belum dibuka tuh. Kita belah, kita serakkan pupuk kandang gitu ya. Nah, di tengah-tengah gulutannya. Nah, ini bukti baru ini ya, pencabutan waktu udah 3 hari kemarin ya. Nah, ini masih ada bekas. Nah, ini mulsanya ini mulsa masih kita pakai nanti ya. Nah, karena kita masih dalam pengerjaan. Nah sekarang kita memasuki cara pembikinan bedengan yang baik, karena dengan adanya bedengan yang baik itu insya Allah tanaman pun nyaman ya. Nah, kenapa saya tadi bilang kemarin tidak pakai pupuk kandang ataupun tidak pakai pupuk dasar? Karena kemarin kan di musim hujan yang begitu ekstrim ya. Karena saya menghindari hal-hal seperti penyakit jamur ya. Nah kalau sekarang kan musim mau memasuki pancaroba. Maksudnya memasuki pancaroba itu pergantian antara dari hujan ke kemarau ya. Nah makanya saya pakai kohe ayam ya. Nah di sini gulutan saya itu lebarnya dari sini ke sini ini 75 ya. Nah, kalau bawah ini minimal 80 ya. Jadi kenapa saya ambil 75 di atas? Karena pemasangan mulsa saya ini kan mereng gini. Nanti saya contohkan juga yang udah ada jadi ya. Itu kan udah jadi. Nah, jadi kalau pemasangan mulsa itu baik ataupun media tanam kita ini bagus, insya Allah itu tanaman pun nyaman untuk hidup, untuk menyerap unsur hara yang kita aplikasikan, itu dia nyaman. Jadi saya kenapa mengambil skala kecil yang sering saya video, karena ini kalau skala kecil bisa saya kerjain sendiri. Beda dengan lahan saya yang di sebelah sana, itu kan skalanya besar, itu semuanya memakai mesin ya. Walaupun bukan mesin saya, masih saya ngupah juga ya. Cuman yang perlu saya tekankan di sini, bagi Bapak Ibu atau kawan-kawan yang ingin bertani dengan skala kecil, ikuti aja metode yang saya bikin, insya Allah ya. Yang keduanya, ikutin mulai penanaman sampai pemupukan sampai ke pemanenan dan penyemprotan pungi. Nah, andai kata nanti misalnya ini ada yang kurang memahami, oh Mas atau Kang, saya ini kan kurang memahami nih masalah tanaman saya yang sekarang ini sudah memasuki usia misalnya 20 hari atau 30 hari, apa aja yang pupuknya yang bisa saya pakai, itu tergantung ya, nanti bisa saya menjawabnya kalau memang itu keadaannya mendesak.
Tapi kalau untuk yang sekarang, kalau Bapak Ibu mau mengikuti, insya Allah dengan lahan seminim mungkin ini bisa menghasilkan duit ya. Nah, itulah media tanam saya yang perlu dipahami dulu. Setelah nanti medianya kita pahami, nanti masuk ke cara pemupukan ya. Nah, sekarang masih kita ini pembuktian bahwa cara pemasangan mulsa yang baik itu ya kayak gini. Walaupun ini mulsa bekas ini ya. Nah, ini nih kawannya itu nah ini lanjaran yang kemarin, dan ini bukti masih ada nih, nah tuh timunnya yang saya cabut itu ya. Karena nah ini buktinya. Kalau masang mulsa itu minimal ini ya. Ini harus ketutup ya. Ini misalnya paret nih yang saya gambarin ini tadi ya. Ya, ini kan bedengan itu yang belum kita pasang. Nah, yang ini mulai dari paret ini kalau bisa nih, yang ini paku mulsa ini harus kandas ya. Kenapa? Ya menjaga unsur hara kalau pas kita pemupukan di sini ataupun pas ada hujan ekstrim, jadi si tanah ini nggak lari ya. Nah, seperti itu ya yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau saya jelaskan lebih mendetil itu akan lebih panjang videonya. Saya pun bukan tidak mau ya, mungkin dengan keadaan waktu ya. Nah, cuman yang jelas perlu dipahami, lebar gulutan itu 75, yang bawah 80 ya. Tinggi gulutannya ini atau bedengan ini minimal harus di angka 25 ke bawah, kurang lebih sekitar 10 cm. Jadi ada 35 res di situ ya. Karena akar tanaman yang namanya tanaman sayur mayur itu di angka 30 cm ya ke dalam. Jadi itulah kita medianya kita siapkan dulu yang bagus. Insya Allah kalau medianya bagus, cara pemasangan mulsanya pun bagus, insya Allah tanaman pun nyaman dan akan membuahkan hasil. Nah, nanti setelah itu baru kita meracik pupuk atau pengaplikasian pupuk, cara pencampuran pupuk yang baik untuk tanaman ya. Bapak Ibu kalau mau bertani ataupun maupun mengikuti saya, ikuti saja. Insya Allah saya tidak akan membodohi bapak-bapak atau ibu-ibu ya, ataupun kawan-kawan, karena saya juga korban ini sebenarnya ya. Dulu sampai yang tidak masuk logika aja saya kerjain, karena tadi mengikuti yang tidak masuk logika. Jadi simpel aja bagi petani itu yang mau belajar mau apa, intinya tanamkan dulu dalam hati kita semua apa yang ingin saya tanam untuk hari ini. Misalnya Bapak Ibu ingin tanam cabai, tanam. Yang jelas tanamkan dulu di dalam hati apa yang ingin ditanam. Ataupun Bapak Ibu ingin nanam timun, timun. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu, itu insya Allah nanti akan menghasilkan hasil yang baik ya. Cukup sekian dulu, kurang lebih saya mohon maaf. Andai pun ada yang kurang memahami atau kurang paham, silahkan aja di komen di situ. Nanti insya Allah mungkin saya bisa menerangkannya. Karena kalau terlalu panjang pun mungkin Bapak Ibu bosan juga ya dengar suara saya ini. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.